each of the last 3 World Cups and was on target against Japan in the round of 16. Both Borna Barisic and Bruno Petkovic, Eder Militao on the right. Casemiro and Lucas Paqueta at the heart of midfield in an unchanged starting 11. Neymar. Yang pertama mengenai perkembangan komputer generasi pertama, ciri-ciri menggunakan tabung vakum sebagai komponen pengolah data, ukurannya sangat besar dan membutuhkan ruang yang luas. 2. Konsumsi listrik sangat tinggi dan cepat panas. 3. Proses kerjanya lambat dan kurang efisien. 4. Pemrograman menggunakan bahasa mesin, machine language. 5. Penyimpanan data menggunakan pita magnetik dan kartu punch. Yang kedua, contoh komputer generasi pertama. 1. ENIAC, Electronic Numerical Interrogator and Computer, digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk menghitung tabel tembakan artileri. 2. UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1, komputer komersial pertama yang digunakan untuk keperluan bisnis. 3. EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, digunakan untuk penelitian ilmiah. Dan yang kedua, komputer generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Ciri-ciri menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum, ukurannya lebih kecil, lebih hemat energi, dan lebih cepat. Sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran, meningkatkan keandalan dan efisien sistem komputer. Penyimpanan data mulai menggunakan magnetic tape dan disk yang lebih canggih. Contoh komputer generasi kedua. 1. IBM 1401, banyak digunakan di bidang bisnis dan pemerintahan. 2. IBM 7090, digunakan dalam riset ilmiah dan program luar angkasa NASA. 3. GDC 1604, Control Data Corporation, salah satu komputer komersial yang menggunakan transistor sepenuh. Yang pertama adalah komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970-an. Ciri-cirinya adalah yang pertama menggunakan IC atau Integrated Circuit atau chip untuk menggantikan transistor. Yang kedua, ukuran komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat listrik dibanding generasi sebelumnya. Dan yang ketiga, mampu melakukan multitasking atau menjalankan lebih dari satu program dalam waktu bersamaan. Yang keempat, bahasa pemrograman tingkat tinggi semakin banyak digunakan, seperti Fortran, COBOL, dan Pascal. Dan yang kelima, kapasitas penyimpanan mulai meningkat dengan magnetic disk. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360 dan PDB 8 atau Digital Equipment Corporation Honeywell 6000 series. Komputer generasi keempat tahun 1970-an sampai 1990-an. Ciri-cirinya adalah pertama, menggunakan processor atau IC dengan ribuan hingga jutaan transistor dalam satu chip. Yang kedua, bentuk komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah, akhirnya PC atau personal komputer. Yang ketiga, kapasitas memori dan kecepatan pemrosesan meningkat pesat. Yang keempat, perangkat lunak atau software berkembang, termasuk sistem operasi MS-DOS, Unix, Windows. Yang kelima, mulai berkembang jaringan komputer dan internet. Dan yang terakhir, user interface lebih ramah atau muncul GUI atau Graphical User Interface. Contoh komputer generasi keempat adalah 1. Apple II tahun 1997. 3. IBM PC tahun 1981. 3. Commodore 64. 5. Laptop awal seperti Osborne 1. Dampak sosial informatika, aspek ekonomi, membuka peluang usaha baru, mempermudah transaksi dan pembayaran digital, meningkatkan efisiensi kerja dengan otomatis, memperluas pasar hingga internasional.
namun bisa menutup pekerjaan tradisional. Contoh, ojek online, UMKM, jualan di marketplace. Aspek hukum perlu regulasi pelindungan data pribadi, mengatur transaksi digital dan kontrak elektronik, menangani kejahatan siber atau hacker penipuan online, melindungi hak cipta karya digital, memberi dasar hukum untuk penyelesaian sengketa online. Contoh, UU ITE kasus pencurian akun media sosial. Dampak sosial, mempermudah komunikasi jarak jauh, membuka akses informasi dan edukasi online, membentuk komunitas digital from grup medsos, bisa menimbulkan kecanduan gadget dan game, rawan penyebaran hoaks dan cyberbullying, mengurangi interaksi tatap muka secara langsung. Contoh, belajar online, penyebaran berita palsu di media sosial. Yang ketiga, dalam SDGs, teknologi membantu pemerataan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Contoh, penggunaan daring agar semua orang bisa belajar dan membaca salah. Dalam MDE, TIK mendorong ekonomi digital dan membuka banyak peluang kerja baru. Contoh, hadirnya yang memudahkan transaksi. Dalam AI, kecerdasan pembuatan dipakai untuk otomatisasi dan analisis pintar. Contoh, untuk layanan cepat atau AI dalam diagnosa kesehatan. 3. Proses kerja sistem komputasi atau siklus IPO. Yang pertama, input. Data dimasukkan ke dalam sistem melalui perangkat input. Contoh, keyboard, mouse, scanner, dan sensor. Data yang masuk masih mentah atau raw data. Kedua, proses. Data yang masuk diproses oleh CPU atau Central Processing Unit, melibatkan ALU atau Arithmetic Logic Unit, melakukan perhitungan dan logika. CU atau Control Unit, mengatur alur instruksi. Register, menyimpan data sementara. Hasil dari tahap ini adalah informasi yang siap ditampilkan. Ketiga, output. Informasi ditampilkan kepada pengguna. Contoh, monitor, printer, dan speaker. Output ini adalah hasil akhir dari data yang telah diproses. Keempat, storage. Data atau informasi dapat disimpan untuk digunakan kembali. Contoh, hard disk, SSD, flash disk, dan cloud storage. Jadi, siklus kerja sistem komputasi berjalan berulang. Data masuk, kemudian diproses, kemudian keluar, kemudian bisa disimpan, kemudian digunakan lagi.